Apakah bisa dilihat di tampilan layar adik-adik sekalian? Ya, Iya, bisa. bisa Kak, bisa. Baik, ya. Jadi adik-adik sekalian, berbicara mata kuliah kimia makanan atau kimia pangan pada pagi hari ini, tentu ini sangat menarik ya untuk kita bahas, khususnya bagi adik-adik sekalian yang berpendidikan ataupun yang sementara masuk dalam proses perkuliahan di program studi S1 Gizi atau nanti Anda akan menjadi seorang nutrisionis. Kenapa kimia makanan itu penting untuk kita pelajari? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya bahwa kita sebagai makhluk dan orang ataupun manusia yang membutuhkan asupan-asupan makanan, asupan nutrisi, dan lain-lain, tidak terlepas dari unsur-unsur ataupun senyawa-senyawa kimia. Sederhananya adalah misalnya kita saat ini minum air. Air kalau misalnya bagi orang awam mungkin dianggap sebagai minuman biasa gitu. Tetapi bagi akademisi khususnya bagi pakar-pakar kimia ataupun pakar-pakar gizi bahwa kita harus tahu dulu gitu. Apa sih yang masuk dalam unsur di dalam air itu sendiri? Air sering kita dengar ataupun kita lihat namanya ya, ataupun kita lihat dalam struktur kimia adalah H2O, yaitu terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen. Tanpa kita sadari bahwa unsur tersebut merupakan elemen ataupun unsur periodik dari kimia. Sehingga kalau misalnya kita berbicara apa kepentingan kita di dalam mempelajari mata kuliah kimia makanan, tentu besar sekali kepentingan kita agar apa? Kita mengetahui hal-hal yang baik di dalam tubuh kita, hal-hal yang bermanfaat dalam tubuh kita, sehingga siklus metabolisme dalam tubuh kita itu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, tentu harapannya adalah memberikan keseimbangan tubuh, memberikan kesehatan pada diri kita, dan tentunya dapat menghasilkan energi untuk apa? Yaitu untuk beraktivitas dalam keseharian atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebagai gambaran awal bahwa kenapa kita penting untuk mempelajari kimia makanan, karena semua yang kita konsumsi, semua yang kita makan, tentunya tidak lepas dari bahan-bahan kimia, maka kita harus tahu begitu, seberapa banyak porsinya. Kemudian apa saja unsur yang masuk. Tentunya ini harus betul-betul kita pahami dan kita pelajari. Apalagi adik-adik sekalian, sebagai ahli nutrisionis ke depan, tentu harus mampu memberikan efek diagnosis ataupun efek pemberian manfaat kepada pasien ataupun kepada masyarakat ataupun kepada orang di lingkungan kita yang tentunya dapat memberikan manfaat dalam penanganan gizi ataupun hal-hal yang berkenaan dengan pemberian makanan kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita sering dengar bahwa Indonesia masuk dalam kategori yang darurat stunting, atau kita sering dengar dengan nama gizi buruk. Itu adalah bagian-bagian yang tentunya kita harus sikapi. Apa yang harus kita lakukan? Tentu bagaimana caranya untuk memutus mata rantai stunting, maka asupan-asupan makanan, asupan gizi pada ibu hamil, ataupun asupan nutrisi pada balita, tentu ini harus betul-betul memberikan efek manfaat. Tentu kalau memberikan efek manfaat, maka kita dapat memutus mata rantai dari stunting itu sendiri. Baik, saya akan fokuskan kepada materi saya ya. Insya Allah dalam kurang lebih beberapa pertemuan ke depan, saya akan membawakan materi ini bersama dengan Ibu Zahra. Ya, insya Allah saya pertemuan awal sampai pertemuan ke-7, selebihnya dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan 14 atau 15, Ibu Zahra akan menyelesaikan hingga ujian akhir semester. Oke, karena ini masih tahapan awal, saya tetap untuk menyampaikan atau melaporkan kontrak perkuliahan yang nantinya ini bisa kita sepakati secara bersama-sama dengan adik-adik sekalian, ya, khususnya pada mata kuliah kimia makanan atau kimia pangan. Oke, mata kuliah ini ya memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Selebihnya untuk kegiatan praktikum nanti seperti apa, saya akan serahkan nanti kepada Pak Eman untuk mengatur bagaimana kondisinya.
sehingga nanti antara teori dan praktek ada kesinambungan dan ada kesepahaman dalam menerima ataupun memberikan manfaat materi pada mata kuliah tersebut. Dalam tatap muka, satu SKS itu dibebankan 50 menit. Jadi kalau saya masuk pukul 9, maka saya akan selesai nanti pukul 10.40. Tetapi saya akan menggunakan metode blended learning, yaitu akan ada pertemuan tatap muka secara daring yang saya lakukan, dan selebihnya saya akan berikan penugasan secara terstruktur. Kenapa demikian? Dalam konteks 50 menit, saya tidak akan ceramah terus, tetapi saya akan banyak berdiskusi kepada adik-adik sekalian, serta memberikan penugasan yang tentunya dapat memberikan gambaran ataupun memperluas ataupun memperkaya pengetahuan dari adik-adik sekalian. Oke, kemudian saya akan lebih banyak menggunakan media Zoom Cloud Meeting ya, yang secara umum sering digunakan oleh para dosen ataupun para pengajar di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Nah, dalam metode pembelajarannya tentu saya akan awali dengan ceramah. Ceramah yang saya maksudkan adalah memberikan penyampaian materi untuk dapat diserap oleh adik-adik sekalian, yang selebihnya nanti kita akan diskusikan jika adik-adik sekalian ada hal-hal yang tidak dipahami ataupun tidak dimengerti dalam proses pembelajaran yang berlangsung selama perkuliahan mata kuliah kimia makanan. Khusus untuk penugasan nantinya bisa jadi saya akan memberikan penugasan secara terstruktur ataupun penugasan secara individu maupun secara kelompok. Untuk penilaian sendiri, adik-adik sekalian, saya akan menilai nanti dari tahapan kehadiran adik-adik sekalian. Kalau tidak salah di beberapa perguruan tinggi itu ada batasan minimal tatap muka itu kalau tidak salah 75% gitu ya. Nanti saya akan tinjau kembali ya, apakah sama di Bakti Nusantara. Jika memang sama, maka pastikan adik-adik sekalian selama proses pembelajaran kurang lebih 14 kali tatap muka untuk pertemuan dan 16 kali tatap muka terhitung UTS dan UAS, pastikan paling banyak jika memang terkendala masalah jaringan ataupun ada kegiatan dengan keluarga ataupun yang lainnya, tidak lebih dari 3 kali Anda tidak hadir. Tetapi saya pastikan kalau adik-adik sekalian sudah tidak hadir 1 kali, pasti akan ketinggalan materi. Nah, kalau sudah ketinggalan materi untuk mengejarnya itu akan sulit. Karena beda kalau adik-adik sekalian membaca dari slide share PPT yang saya berikan nanti, dengan ketika misalnya saya berikan secara oral langsung ataupun secara langsung dalam metode pembelajaran seperti ceramah pada pagi hari ini. Kemudian akan ada penilaian tugas. Tugas ini saya akan nilai baik itu secara individu maupun secara kelompok, yang tentunya ini biasanya akan memberikan manfaat kalau hasil UTS-nya rekan-rekan sekalian atau adik-adik sekalian itu mengalami masalah ataupun pada saat UAS nilainya kurang bagus, maka nilai tugas itu bisa menopang untuk pemberian nilai ke depannya. Begitupun sikap, jadi dalam proses pembelajaran ke depan, jika saya sementara mengikuti proses pembelajaran atau memberikan pembelajaran, ada yang masih suka bermain-bermain, menurut saya akan menjadi penilaian secara subjektif saya gitu ya. Karena sikap itu kita tidak bisa mengetahui secara langsung, tetapi saya akan nilai berdasarkan etika, attitude dalam berkomunikasi antar sesama ataupun antar sejawat, baik itu kepada adik-adik sekalian maupun kepada dosen yang bersangkutan. Untuk UTS ya nantinya saya kebanyakan kalau memberikan UTS itu dalam bentuk multiple choice ya, ataupun pilihan ganda dan pilihan benar tidak. Biasanya seperti itu. Saya jarang memberikan essay test, tetapi kalau adik-adik sekalian misalnya, Pak, saya inginnya essay test saja, jangan pilihan ganda atau objektif. Karena biasanya kalau pilihan ganda itu, kalau salah ya salah. Kalau misalnya essay test kan masih ada nilai capek.
Pada intinya kalau salah ya essay test maupun pilihan ganda tetap nilainya 0 gitu ya, karena salah gitu. Nilai capek adalah bukan bagian dari penilaian yang saya ambil dari proses evaluasi, baik itu nanti pada UTS maupun pada ujian akhir semester. Sampai sini dapat dipahami ya untuk kontrak perkuliahan kita, sehingga nanti di sini tidak menjadi hambatan ataupun masalah adik-adik sekalian, karena yang paling utama adalah biasanya dalam proses pembelajaran kontraknya harus jelas, kemudian ada feedback dari adik-adik sekalian, kalau misalnya nilai saya jelek Pak, kira-kira bagaimana gitu. Biasanya ada yang tanya seperti itu. Oke, saya secara umum layaknya sebagai tenaga pengajar ataupun dosen di perguruan tinggi, kalau dalam proses ujian tengah semester ya, dalam ujian tengah semester nanti ada nilai yang kurang bagus, maka akan ada remedial dalam kurun waktu 1 minggu proses setelah keluarnya nilai pada saat UTS maupun pada saat ujian akhir semester. Sehingga nantinya adik-adik sekalian ini bisa melakukan konfirmasi kepada saya ya, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun di luar pembelajaran untuk memberitahukan jika nilainya memang kurang bagus. Dipahami ya adik-adik sekalian? Kalau ada yang mau ditanya, saya berikan kesempatan 1 menit untuk memberikan jawaban ataupun sanggahan. Jelas ya, Nindi ya? Oke, Ya, Pak. oke, baik. Saya akan lanjutkan. Nah, adik-adik sekalian, dalam proses pembelajaran nanti, pokok bahasan yang saya akan bawakan pertama hari ini yaitu pendahuluan mengenai pengertian kimia pangan, kemudian unsur makro dan mikro pada bahan pangan. Kemudian pada pertemuan kedua saya akan membahas masalah tentang kimia air ya, yang hubungannya dengan bahan pangan ataupun bahan makanan. Kemudian akan membahas tentang karbohidrat, lipid, lemak, vitamin, protein, mineral, dan spektrofotometri dan kromatografi yang nantinya akan dijadikan sebagai media atau alat yang kita gunakan pada uji-uji baik itu air, baik itu karbohidrat, baik itu lemak, vitamin, protein maupun mineral. Baik, adik-adik sekalian, tadi di awal setelah kita masuk melalui Zoom, saya sedikit menyinggung mengenai pentingnya mata kuliah kimia makanan ataupun kimia pangan ya, karena segala sesuatu yang kita konsumsi itu memberikan efek ya, bisa efek baik dan bisa juga efek buruk jika kita salah mengkonsumsinya. Sehingga sebagai orang akademisi, sebagai orang nutrisionis, maka seharusnya dan selayaknya kita tahu. Tentu di dalam konsumsi makanan, di dalam penyediaan bahan pangan, kita diatur di dalam peraturan perundang-undangan ya, yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kenapa itu diatur? Karena hakikatnya adalah segala sesuatu yang nantinya masuk dalam tubuh kita ini harus betul-betul bebas dari kontaminasi, harus betul-betul bebas dari permasalahan-permasalahan kimiawi maupun permasalahan mikrobiologis, sehingganya bahwa apa yang dikonsumsi, baik itu makanan, baik itu minuman, dan lain halnya, itu harus memberikan efek, memiliki nutrisi, memiliki manfaat bagi keberlangsungan tubuh kita, yang tentunya keberlangsungan yang dimaksud adalah kita dapat menghasilkan energi dari apa yang kita konsumsi. Oleh karena itu, dalam pembukaan ataupun dalam pendahuluan kali ini,
Saya akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud agar apa? Agar kita semua tahu tentang apa yang dimaksud dengan pangan yang tentunya nanti bisa memberikan informasi kepada adik-adik sekalian. Ya, dari pengertian ataupun dari peraturan perundang-undangan ya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Didefinisikan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air. Baik yang diolah maupun yang tidak diolah, tentunya yang diperuntukkan untuk sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Jadi adik-adik sekalian, dalam pengertian berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa segala sesuatu yang masuk ataupun yang nantinya akan menjadi sebuah konsumsi, baik itu makanan, baik itu minuman, ini merupakan sesuatu yang tentunya bisa memberikan manfaat kepada tubuh kita. Bersumber dari mana saja? Tentu yang bersumber dari hayati dan air yang tentunya bisa diolah maupun tidak diolah gitu ya. Dalam artian ada bahan pangan yang tanpa diolah bisa langsung dikonsumsi. Ada juga bahan pangan yang harus diolah dulu baru dikonsumsi. Dalam arti hal tersebut bahwa semua elemen-elemen yang ada di sumber hayati maupun air tentunya itu bisa dikatakan sebagai teori atau pengertian dari pangan. Mungkin Anda akan meluas sekali pemikirannya gitu ya. Berarti semua hal yang ada di lingkungan kita yang bersifat dapat memberikan energi, yang bersifat dalam memberikan nutrisi, maupun yang dapat memberikan zat gizi, itu merupakan bahan pangan. Jawabannya tentu iya. Semua dan segala sesuatu, ya. Tadi dikatakan bahwa yang peruntukannya sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, maka itu dikatakan sebagai bahan dari pangan itu sendiri. Ya, yang kita garis bawahi adalah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Kalau yang untuk konsumsi hewan bisa atau tidak, Pak? Gitu. Ada yang makanan sama bisa dikonsumsi untuk hewan, tetapi konsumsi hewan tidak mungkin akan dimakan oleh manusia. Itu ya. Saya akan balik teori tersebut. Semua yang dikonsumsi oleh manusia itu dapat dikonsumsi oleh hewan atau binatang, tetapi tidak semua yang dikonsumsi oleh binatang atau hewan itu bisa dimakan oleh manusia. Jadi harus ada pembatasan tentang pengertian pangan, mana yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan mana yang memang peruntukannya untuk dikonsumsi oleh binatang atau hewan itu sendiri. Gitu. Kemudian, menurut para pakar, ya Suharjo tahun 1986 bahwa pangan adalah bahan-bahan makanan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian jaringan tubuh yang rusak. Yang harus kita bawahi dari teori yang disampaikan oleh Suharjo bahwa pangan adalah bahan makanan yang dimakan sehari-hari. Apa saja yang dimakan sehari-hari oleh kita? Ada nasi, ada lauk, ada ikan, ada telur, ada sayur, ada buah. Itu semua adalah bagian konsumsi kita sehari-hari yang tentunya ini dapat memberikan efek ya dalam memelihara tubuh kita, dalam memberikan pertumbuhan pada tubuh kita yang tujuannya adalah apa yang kita konsumsi dapat kita gunakan sebagai aktivitas kerja
dan juga sebagai pengganti jaringan tubuh yang rusak. Makanya kita harus mampu mengetahui ataupun mengerti dulu tentang apa itu pangan. Itu ya. Nanti akan ada pengelompokan jenis pangan ya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kebutuhan. Kalau seperti yang disampaikan oleh Suharjo bahwa pangan adalah makanan yang dikonsumsi sehari-hari, baik itu karbohidrat, protein, ya, kemudian lemak dan lain-lainnya, itu adalah bagian dari pangan yang dijelaskan ataupun diasumsikan oleh pakar yaitu Suharjo. Kemudian menurut Sunita dalam buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi tahun 2001, pangan adalah semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Kalau menurut Anda bahwa umbi gadung, contoh ini, umbi gadung adalah umbi yang bisa dijadikan makanan, berarti itu masuk kategori pangan. Kalau menurut Anda bahwa paria itu adalah paria atau pare, sayur pare, itu adalah makanan yang paling lezat bagi kalian, itu adalah bisa dikategorikan pangan. Tetapi bagi orang yang tidak bisa mengkonsumsi sayur paria karena pahitnya yang terasa, dan mendapat memberikan efek buruk kepada pengkonsumsi, maka teori tentang pangan bisa dikategorikan paria bukan merupakan bahan pangan. Jadi, kalau kita dapat menyimpulkan bahwa pangan adalah bagian dari konsumsi yang kita gunakan sehari-hari untuk memberikan efek kita dapat bekerja, dapat memberikan efek nutrisi bagi diri kita, maka itu sesuai dengan teori yang saya dapat simpulkan bahwa itu merupakan kategori pangan. Jadi kalau menurut saya paria itu adalah racun, kalau menurut Jane paria itu makan yang enak, maka menurut Jane paria itu adalah bahan pangan. Tetapi menurut saya, karena menurut saya itu adalah racun ketika saya konsumsi, saya muntah-muntah, saya mengalami dehidrasi, saya mengalami kerusakan dalam sel tubuh saya, maka saya memberikan teori paria adalah bukan bahan pangan. Sepaham ya? Jadi kesimpulannya adalah bahan pangan adalah bahan yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang dapat memberikan efek makanan atau memberikan efek nutrisi yang tentunya dapat menghasilkan energi untuk bekerja, itu adalah teori dari pangan. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau minum, silakan minum ya, saya sambil minum juga. Oke, jelas adik-adik sekalian? Atau ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Saya, Pak. Silakan, Nindi. Pak, berarti Bapak lebih memilih teori dari Suharjo daripada Sunita. Oke. Kan kalau ya. Saya memilih teori dari Suharjo atau lebih dari Sunita gitu. Semua teori kita tidak bisa mana yang benar, mana yang salah. Semua teori itu benar. Tetapi kita dapat menyimpulkan, dapat menyimpulkan bahwa mana yang bisa dikategorikan sebagai teori pendukung yang kuat, mana teori yang bisa digunakan sebagai teori pendukung tetapi tidak kuat begitu. Kalau Suharjo menyatakan bahwa makanan yang kebutuhan digunakan sehari-hari yang dapat memelihara, membuat pertumbuhan, kemudian kerja, kemudian penggantian jaringan tubuh yang rusak, kalau itu adalah merupakan teori yang kuat menurut adik-adik sekalian, itu bisa dikatakan sebagai teori yang kuat. Tetapi bagi saya, di antara semua para pakar dalam memberikan teorinya, itu sudah berdasarkan hasil riset, itu sudah berdasarkan hasil kajian-kajian ilmiah. Saya menyimpulkan tadi sebagai teori yang saya sampaikan, itu adalah berdasarkan kajian ilmiah juga,
yang pendekatannya pendekatan terhadap konsumsi dari orang-orang. Karena apa? Tidak semua manusia ataupun tidak semua orang-orang itu dapat mengkonsumsi makanan yang sama. Oke? Tidak dapat semua mengkonsumsi makanan yang sama dengan orang lain. Kalau dia dapat memberikan efek yang baik, maka itu tentunya bisa dikatakan sebagai pangan yang efeknya baik dalam tubuh. Tetapi kalau misalnya dia tidak dapat memberikan efek yang baik, justru dapat memberikan efek buruk terhadap manusia ataupun terhadap orang yang mengkonsumsi, bisa dikatakan dia itu adalah pangan, tetapi pangan yang sifatnya dalam atau dapat mempengaruhi kondisi tubuh, khususnya dalam memberikan efek buruk kepada konsumsi ataupun konsumen ataupun manusia itu sendiri yang mengkonsumsi. Artinya, adik-adik sekalian, yang saya ingin tekankan, kita tidak menyalahkan teori-teori yang dikeluarkan oleh para pakar. Karena para pakar sebelum dia mengeluarkan teori, maka sudah ada kajian ilmiah. Contoh misalnya seperti yang disampaikan oleh Sunita. Dalam prinsip dasar ilmu gizi, ketika dikatakan semua bahan yang dijadikan makanan itu merupakan sebuah pangan, itu benar. Kenapa? Berarti ada sebuah proses yang dilakukan untuk menjadikan bahan pangan itu sebagai bahan makanan. Contoh kecil tadi, kalau Anda ada yang pernah tahu ataupun pernah mengerti tentang umbi gadung? Ada? Umbi gadung adalah sejenis umbi yang di dalam tubuh ataupun tumbuhan itu sendiri banyak mengandung asam sianida yang kalau kita konsumsi secara langsung efeknya adalah memberikan efek kematian pada yang mengkonsumsi. Tetapi bagi orang-orang di wilayah pegunungan, orang-orang di wilayah daerah yang di wilayah-wilayah pinggiran pegunungan ataupun di wilayah pegunungan itu sendiri, umbi gadung merupakan bagian olahan yang lezat ketika dijadikan kerupuk, ketika dijadikan sebagai bagian ataupun pengganti karbohidrat. Karena apa? Karena dia mampu mengolah dari jenis umbi menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Efeknya dapat memberikan efek berbahaya atau tidak? Karena dia mampu mengolah, dia mampu mengekstrak semua komponen kimia yang ada di dalam umbi gadung itu sendiri, sehingga yang tersisa hanyalah umbi dan karbohidratnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai pangan. Gitu. Artinya, kalau kesimpulan saya menyatakan bahwa segala sesuatu ya yang bisa memberikan efek baik, ya, memberikan energi kepada diri kita itu adalah merupakan pangan, maka saya tidak mengutip ataupun saya tidak menyetujui antar pakar ya ataupun antar perundang-undangan. Pada intinya semua yang bisa dikonsumsi dapat memberikan efek baik dan menghasilkan energi itu adalah teori dari pangan itu sendiri. Terlepas dari bagaimana cara ataupun proses mengolah bahan pangan menjadi makanan, itu adalah bagian lain yang nantinya kita bahas dalam proses-proses ataupun pengolahan bahan pangan itu sendiri. Begitu ya. Jadi Nindi, saya tidak menyatakan Suharjo benar, Sunita salah, tetapi pada intinya adalah teori yang dikemukakan oleh para pakar itu berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang tentunya sudah dari tahapan penelitian ataupun research dari orang itu sendiri. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebatas dari teori pangan itu sendiri. Silakan. Sudah Pak, sejelas. Sudah, oke. Saya lanjut ya.
Oke, adik-adik sekalian. Nah, dalam peraturan perundang-undangan ataupun Undang-Undang 18 tahun 2012, pangan itu dibagi dengan berbagai kategori. Ada namanya pangan segar. Pangan segar berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah ya pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Contohnya pangan segar, misalnya adik-adik makan buah apel, makan mentimun, makan pisang, itu adalah bisa dikategorikan sebagai pengertian ataupun contoh dari pangan segar. Karena apa? Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Itu adalah pengertian dari pangan segar dan contoh salah satunya adalah itu. Kemudian ada pangan olahan. Apa itu pangan olahan? Dalam Undang-Undang 18 dinyatakan bahwa makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Kalau kita memaknai undang-undang memang terlalu rumit gitu ya. Selalu ada namanya dan atau dengan, semuanya itu ada hubungannya. Karena dalam undang-undang ketika satu kalimat yang dikeluarkan dalam peraturan itu akan menjadi acuan secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya akan menjadi acuan bagi para konsumen ataupun bagi para pakar atau nutrisionis yang berhubungan tentang pangan itu sendiri. Kemudian ada namanya pangan olahan tertentu, gitu ya. Apa itu pangan olahan tertentu? Pangan olahan tertentu adalah ya olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut. Contoh pangan-pangan tertentu itu sendiri atau pangan olahan tertentu misalnya adalah kita mengalami kejadian luar biasa atau KLB tentang gizi buruk. Maka akan ada intervensi yang dilakukan oleh para nutrisionis atau dari pihak terkait. Baik itu dinas kesehatan, baik itu dari pemerintah setempat, baik itu dari bagian-bagian tertentu, untuk bagaimana memutus mata rantai tentang gizi buruk atau stunting itu sendiri. Tentu untuk bagaimana memutus mata rantai tersebut, maka yang harus diberikan adalah pangan-pangan olahan tertentu yang tujuannya adalah memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Atau jika kita mendapatkan kasus orang-orang tertentu mengalami penyakit DM atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah orang yang kelebihan akan kadar gula di dalam darahnya sehingga itu ya dapat memberikan efek buruk kepada orang tersebut atau kepada pasien tersebut. Apa yang akan terjadi? Kalau kita tidak mengatur pola makan, pola konsumsi pangan yang masuk ke dalam asupan tubuh kita ataupun tubuh dari pasien itu sendiri, maka efeknya tentunya akan memberikan efek yang sangat buruk. Maka dengan pangan olahan tertentu, kita harus berikan konsumsi makanan kepada orang tersebut, sehingga tujuannya adalah dapat menekan atau meningkatnya gula darah, ya ataupun penyakit gula itu sendiri dalam darah ataupun dalam tubuh kita. Maka biasanya kalau adik-adik sekalian pernah merawat orang tua atau pernah melihat studi-studi kasus berkenaan dengan orang DM, itu selalu diberikan makanan spesial. Spesial dalam artian adalah tidak boleh tinggi karbohidrat, tidak boleh tinggi gula, harus semuanya rendah karbohidrat, rendah gula. Tujuannya adalah menekan bagaimana caranya orang tersebut itu tidak mengalami peningkatan gula darah. Atau misalnya kalau misalnya adik-adik sekalian pernah mendapatkan studi kasus dari orang-orang yang habis dioperasi. Selalu misalnya kalau kita ya
konsultasi dengan pakar dari gizi ataupun dokter ahli gizi, baik itu gizi klinik maupun gizi masyarakat nantinya, pasti akan ada eh, pemberian tablet-tablet tertentu yang tentunya untuk mempercepat, meningkatkan kualitas kesehatan ya pada kelompok orang tersebut itu sendiri. Orang sakit ya tentu harus mendapat pengolahan-olahan tertentu. Jadi beda orang secara normal dengan orang yang dalam kondisi kesehatannya terganggu, dalam pemberian makanan pun itu ada perbedaan. Kalau misalnya orang sakit diberikan pakan ataupun pangan atau makanan sama halnya seperti orang sehat, maka tentu akan dapat memberikan efek yang kurang baik. Adik-adik sebagai seorang nutrisionis, tentunya nanti akan belajar mengenai dietetika. Tentunya akan belajar tentang nanti bagaimana pemberian makanan kepada penyakit-penyakit ataupun orang-orang tertentu ketika orang tersebut sakit. Maka disitulah nanti adik-adik sekalian akan mendapatkan kasus-kasus yang bermunculan dari A sampai Z itu akan ada. Oleh karena itu, mari kita pahami tentang teori pangan dulu, sehingga nanti adik-adik sekalian ketika menentukan, ketika akan mengambil tindakan dalam proses pemberian asupan gizi kepada masyarakat ataupun asupan gizi kepada pasien, itu bisa sesuai dengan kontrol, sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Itu ya. Kemudian dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, dibagi juga dengan teori tentang pangan siap saji. Bagaimana itu pangan siap saji atau apa itu pangan siap saji? Pangan siap saji adalah makanan dan atau bisa iya, bisa bukan ya. Makanan dan atau minuman ya. Jadi ada dua kategori. Makanan dan atau minuman, dua-duanya itu bisa kategori sebagai pangan siap saji yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Apa itu? Seperti kalau adik-adik sekalian ke warung, datang ke warung, buka kulkas, ada teh gelas, ada teh kotak, ada teh Rio, ada Panter, ada minuman susu kaleng, ada Milo, semuanya. Itu adalah teori ataupun contoh dari pangan siap saji. Artinya apa? Kita tidak mengolah apa-apa lagi. Kita hanya tinggal mengambil, kita langsung mengkonsumsi, dan itu yang dimaksudkan sebagai pangan siap saji. Atau makanan kalau misalnya adik-adik sekalian ke warung beli ikan sarden, kemudian sampai rumah ada nasi hangat langsung dituang di nasi, itu juga merupakan pangan siap saji. Atau Anda adik-adik sekalian beli Indomie kemudian sampai rumah tinggal direbus, jadilah makanan, itu adalah pangan siap saji. Makanya banyak para pakar gizi menyatakan sebaik-baiknya kita kalau mengkonsumsi makanan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan siap saji, karena efeknya itu dapat memberikan dua kategori. Ya, kanker dari kesehatan dan kanker dari nilai ekonomis. Ya, bagi adik-adik sekalian ya. Jadi dua kategori, kanker dari kanker kesehatan dan kanker dari nilai ekonomis. Artinya apa? Kalau kita mengkonsumsi pangan siap saji terus, tentu biaya yang dikeluarkan untuk membeli makanan itu bukan hanya sedikit, pasti banyak. Maka nilai ekonomisnya kita berarti boros, betul ya? Kalau misalnya kita banyak mengkonsumsi makanan siap saji, yang efeknya bagi kesehatan tentu dapat menimbulkan efek-efek yang tidak baik. Pasti muncul pertanyaan, kenapa bisa demikian, Pak? Pangan siap saji adalah pangan yang memang dibuat untuk jangka waktu menengah, bahkan bisa jangka waktu panjang. Tentu kalau berbicara jangka waktu menengah, jangka waktu panjang, ada sesuatu yang ditambahkan sebagai bahan pengawet
sehingga makanan yang disimpan dalam kurun waktu cukup panjang itu bisa bertahan dengan lama dengan adanya pengawet-pengawet bahan-bahan kimia ataupun bahan mikrobiologis yang digunakan untuk menahan agar bahan pangan tersebut tetap bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita setiap waktu mengkonsumsi bahan pangan siap saji? Efeknya tentu ya, semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin terakumulasi dalam tubuh kita, kemudian tidak mampu termetabolisme dengan baik, tidak mampu terdegradasi dan diekskresikan melalui urin maupun feses, tentu itu akan memberikan manfaat yang sangat buruk. Ya, itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan secara kajian-kajian itu sendiri. Mungkin saya akan membahasnya lebih luas gitu ya. Karena memang kalau kita berbicara kajian perundang-undangan, maka kita harus detail, kita harus tahu apa efeknya, apa manfaat baik dan manfaat buruknya, ataupun hasil buruknya dari mengkonsumsi itu kita harus ketahui. Apalagi hari ini saya mengajarnya adalah di program studi S1 Gizi. Mudah-mudahan adik-adik sekalian sebagai calon pakar-pakar nutrisionis bukan hanya mengkonsumsi makanan siap saji setiap waktu, tetapi sebaiknya adalah mengkonsumsi pakan-pakan segar, pangan-pangan segar yang dapat memberikan efek baik pada tubuh kita. Makanlah sayur-sayuran, makanlah buah-buahan. Jangan setiap hari makannya misalnya Indomie. Setelah 1 bulan Anda makan Indomie, besoknya saya dapat kabar. Nindi hari ini masuk rumah sakit, Pak, karena katanya penyakit tipes. Apa efeknya? Karena terlalu banyak makan Indomie. Bisa jadi gitu. Karena apa? Sudah terakumulasi dalam tubuhnya gitu. Sehingga sebagai ahli nutrisionis ke depan, maka mari kita sama-sama kembali back to nature. Kembali ke alam, memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan, makanan-makanan siap yang segar ya, yang tentunya bisa memberikan manfaat yang baik pada tubuh kita. Jadilah pelopor sebagai orang yang mengkonsumsi makanan-makanan sehat, dan tentunya itu akan menjadi bagian yang baik pada diri kita. Karena nanti ketika Anda seorang nutrisionis ditanya gini, Nindi berat badannya berapa kilogram? Saya berat badannya kurang lebih 75 kilogram. Loh, kamu kan ahli gizi nih, gitu. Bagaimana kamu akan memberikan edukasi kepada pasien, orang yang kena DM menyatakan, Bu, tolong diet dong. Ternyata saya tidak diet misalnya. Maka akan ada stigma-stigma tertentu ya. Ini saya memberikan gambaran. Kenapa ini saya berikan gambaran? Saya semua kepada seluruh mahasiswa gizi yang pernah saya ajar, saya selalu menyampaikan demikian. Kenapa? Kita mengajarkan hal tersebut, maka kita harus menjadikan contoh ataupun pilar dari apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Jadi insya Allah adik-adik sebagai ahli nutrisionis, maka harus kembali ke alam, harus kembali kepada makanan-makanan pangan segar yang tentunya nanti dapat memberikan efek yang baik. Ya, itu yang saya harapkan. Sampai situ ada yang dipahami atau ada yang tidak dipahami, kita bisa diskusi begitu. Masih panjang waktu kita. Jelas? Pak, saya Silakan, Nindi. kan mayoritas dari kami itu kan anak kos, Pak. Ya. Baru cuma jam makan acar. Pertanyaan saya itu, apakah acar adalah makanan siap saji? Terus bagaimana kalau misalnya kami sebagai anak gizi itu menghindari makanan siap saji, sedangkan orang anak kos. Oke. Selain acar, apa yang bisa, maksudnya selain acar apa yang bisa dikonsumsi, Pak? Ya, oke, saya tangkap maksudnya. Bagus pertanyaannya. Kita anak kos, Pak. Apakah kita harus makan yang nilainya gizinya bagus terus gitu? Artinya gini, kita paham. Saya juga pernah kos dulu. Waktu kuliah saya juga ngekos. Ya. Jadi, kalau misalnya dipertanyakan apakah acar merupakan pangan siap saji, kita harus tahu apa bahan dasar dari acar. Kalau pertanyaan jawabannya adalah ikan, Pak, apalagi? Ada laksa, Pak, yang digoreng misalnya. Apalagi? Ada tempe, ada kacang, ada apalagi semua. Kalau misalnya komposisi atau komponen dari makanan tersebut merupakan makanan dari makanan segar,
dari protein yang segar itu bisa dikategorikan sebagai pangan olahan saja. Apa itu? Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Hasilnya adalah acar. Acar itu tidak pakai bahan tambahan tidak menggunakan bahan pengawet. Acar 1 minggu di dalam rumah kalau tidak mengandung minyak, pasti besoknya sudah berjamur. Ya kan? Makanya itu bukan dikategorikan sebagai bahan pangan siap saji, tetapi pangan olahan yang menggunakan cara tertentu menghasilkan sebuah bahan makanan. Oke? Paham, Nindi? Kemudian, kita sebagai anak kos, selain makan acar, apalagi Pak? Itu. Sebaiknya, sebagai anak gizi harus mampu mengedukasikan banyaknya tumbuhan di lingkungan kita yang dapat dikonsumsi. Contoh, misalnya, perbanyaklah makan sayur. Karena sayur beli 1 ikat 2.000 sudah bisa digunakan untuk makan kalian berdua di kos. Gitu. Sederhananya ya. Kalau Anda beli sayur kangkung, Anda beli sawi, Anda beli bayam, Anda beli daun kelor, kemudian Anda konsumsi, itu lebih sehat dibandingkan Anda beli ikan sarden, kemudian Anda makan secara berkesinambungan atau secara keterusan, dari 1 bulan makan ikan sarden terus, lebih baik kamu mengkonsumsi sayur-sayuran tersebut, itu lebih bagus dibandingkan Anda mengkonsumsi ikan sarden tok. Kenapa demikian? Di sayur-sayuran sudah ada mikro ataupun zat gizi mikronya, ya, baik itu besi, baik itu kalium, baik itu natrium, yang tujuannya memberikan asupan nutrisi dalam tubuh kita secara mikro yang tentunya dapat memberikan efek baik. Wajah jadi cerah, tenaga jadi kuat, daya tahan tubuh juga kuat. Ada satu hal yang mungkin orang Gorontalo banyak tidak konsumsi. Anda pernah mendengar pohon kelor? Atau Anda pernah melihat daun kelor? Kalau Anda belum pernah melihat, nanti saya akan tugaskan untuk cari itu. Mudah-mudahan sudah ada yang lihat atau ada yang tahu itu. Kelor adalah tumbuhan sejuta manfaat yang sangat besar. Kemarin waktu saya masih di Bina Mandiri Gorontalo, saya ikutkan mahasiswa saya untuk ikut parade cinta tanah air menggunakan daun kelor. Alhamdulillah dapat juara 2, alhamdulillah. Dapat juara 2 menjadi pengolahan pangan. Apa saja manfaat daun kelor? Jika kita hari ini mengkonsumsi daun kelor, itu akan setara dalam sehari kita mengkonsumsi susu sebanyak 3 gelas. Karena daun kelor itu memiliki manfaat ataupun provitamin A, vitamin C, ya, vitamin B16, B12 yang tentunya dapat memberikan efek yang sangat baik kepada tubuh kita. Jadi, kalau ada yang belum pernah lihat, carilah itu daun kelor, masaklah itu daun kelor, saya pastikan Anda akan menjadi generasi-generasi gizi yang hebat, dan itu menjadi bagian yang sangat baik untuk kalian. Ya, kalau misalnya Anda belum tahu, silakan. Selepas dari mata kuliah kimia makanan atau kimia pangan hari ini, kamu berpose, saya mendapatkan daun kelor. Berikan caption, daun kelor adalah tumbuhan sejuta manfaat. Nanti kalau ditanya apa saja sejuta manfaat, silakan di-searching sendiri untuk mengetahui apa itu manfaat daun kelor. Oke? Saya kira itu gambaran ya, Nindi. Kalau misalnya bertanya seperti tadi, maka itulah jawabannya. Sederhananya seperti itu. Nanti kita bisa akan diskusi lebih panjang di luar dari konteks mata kuliah. Silahkan mau tanya-tanya secara pribadi mengenai kebutuhan makanan dan lain bahan pangan dan lain-lainnya, bisa insya Allah kita bisa diskusi di luar, dimanapun, kapanpun. Gitu. Hari ini saya masih di Gorontalo, mungkin minggu depan saya akan kembali ke kampung halaman karena
habis meninggal orang tua, jadi saya harus pulang ke kampung, mungkin kurang lebih sampai bulan Desember. Kembali lagi mungkin Januari, insya Allah kita bisa berkomunikasi melalui virtual ya, terus secara berkala, dan insya Allah nanti kita akan diskusi panjang ketika kita bisa bertemu secara tatap muka langsung. Jelas? Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Jane, ada yang mau ditanya, Jane? Sudah buka mikrofon? Cukup. Oke, saya lanjut. Oke, hadirin sekalian, ini saya baru masuk slide keempat kalau tidak salah. Slide saya ada 20 slide, baru membahas masalah pangan saja. Jadi kalau berbicara pangan tidak mau selesai gitu. Jadi nanti materinya saya akan kirim, tolong dibuatkan grup WA, nanti saya akan kirim di grup WA untuk bisa dibaca-baca oleh kalian. Berbicara keamanan pangan ya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan adalah, ini kita sudah masuk ke dalam tadi pangan, sekarang masuk ke keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu atau merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kenapa dalam undang-undang tersebut mengatur tentang keamanan pangan? Adik-adik sekalian, siapa yang tidak tahu kasus dulu kopi yang dikonsumsi oleh saudari Mirna sehingga dia mati? Kasusnya hampir 1 tahun dipersidangkan dan dipertontonkan secara terbuka di media televisi secara nasional. Pertanyaannya adalah, kenapa dia bisa mati? Ya kan? Berarti ada pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Apa saja itu? Bisa jadi cemaran biologis, bisa jadi cemaran secara kimiawi, atau benda-benda lain yang dapat mengganggu atau merugikan kesehatan atau membahayakan kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Tanpa kita sadari, di mana saja, kapan saja adik-adik ketika nongkrong di warung kopi, ada orang yang nakal atau kopi tersebut tercemar oleh bahan mikrobiologis, pasti adik-adik sekalian akan mengalami kondisi sakit. Kenapa dalam ilmu pangan, para pakar gizi itu selalu menyampaikan, tolong sebaik-baiknya Anda makan, lebih baik Anda masak sendiri, makan sendiri, kemudian buang air sendiri. Kenapa demikian? Jangan sekali-kali Anda makan makanan siap saji yang diperjualbelikan di luar sana, karena belum tentu yang dijual itu memiliki nilai manfaat gizi yang besar. Para ahli gizi itu menyampaikan demikian. Karena apa? Belum tentu makanan enak itu memberikan efek gizi. Tetapi makanan yang kita makan, walaupun tidak enak, yang kita buat walaupun tidak enak, kita sudah tahu kandungan dan kadar gizinya. Contoh, bikin sayur bayam, rasanya hambar, ada asin, ada pedas, ada misalnya terlalu bergaram sekali misalnya. Tapi kita makan. Secara tidak langsung, walaupun rasanya itu nano-nano, kalau kita yang masak sendiri, kita tahu bahan yang kita makan atau yang kita masak, kalau kita tahu bayam mengandung Fe atau kandungan zat besi, maka kebutuhan zat besi dalam tubuh kita tercukupi. Tetapi ketika Anda datang ke Pizza Hut misalnya, apakah Anda tahu komposisi itu? Saya bukan mendoktrin Anda tidak boleh ke sana gitu ya. Tetapi saya memberikan gambaran bahwa segala sesuatu yang diperjualbelikan di luar sana belum tentu sesuai dengan komposisi yang ada. Makanya diaturlah dalam keamanan pangan, maka pangan harus bebas dari bahan cemaran biologis dan kimia. Banyak kasus di Gorontalo, penelitian-penelitian masih sesuai di program studi teknologi laboratorium medik, menguji minuman, makanan, saus, kecap, dan lain-lain yang ada di wilayah Gorontalo, setelah diuji banyak cemaran terhadap Escherichia coli. Kalau kita mengkonsumsi itu, apa yang efeknya terjadi? Kita habis makan langsung buang-buang air besar. Efek dari Escherichia coli adalah diare. Itulah yang saya maksudkan. Kenapa
ya, banyak para pakar gizi, bahkan para perkumpulan ahli gizi menyampaikan sebaik-baiknya Anda makan adalah makanan yang dimasak sendiri, yang dibuat sendiri, yang diolah, kemudian dimakan sendiri, kemudian dibuang juga sendiri. Itu yang lebih baik dibandingkan Anda misalnya harus setiap waktu jajan di luar, kemudian mendapatkan hasil yang tidak baik dalam tubuh Anda sekalian. Gitu. Itu ya. Jadi berbicara keamanan pangan itu yang saya maksudkan. Kemudian yang kedua, persyaratan keamanan pangan. Apa itu persyaratan keamanan pangan? Persyaratan keamanan pangan adalah standar, ya, standar dan ketentuan-ketentuan yang harus ya dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya. Baik karena cemaran biologis, baik cemaran karena kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia. Makanya biasanya kalau misalnya kita melihat ataupun melakukan sebuah riset, ada standar keamanan pangan. Misalnya, kalau kita mengkonsumsi makanan, maka sebaiknya tidak mengandung zat pewarna tekstil. Paling tidak kalau menggunakan zat pewarna, cukup menggunakan yellow green. Kalau kita menggunakan ataupun mengkonsumsi makanan, sebaiknya, misalnya ya, sebaiknya dengan komposisi dengan angka kecukupan gizi sekian. Karena persyaratan keamanan pangan menjadi mutlak bagi para wirausaha, bagi para industri untuk menetapkan bahwa semuanya tidak boleh melebihi ambang batas. Karena kalau melebihi ambang batas, efeknya adalah dapat memberikan efek kesehatan yang buruk terhadap konsumen ataupun terhadap manusia yang mengkonsumsi makanan itu sendiri. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi nanti kalau misalnya Anda sudah masuk materi ataupun kuliah di mata kuliah perencanaan program gizi dan perencanaan pangan gizi, maka adik-adik akan mendapatkan undang-undang ini dan harapan saya harus di luar kepala Anda mengetahui tentang undang-undang ini. Saya nanti akan tugaskan di akhir untuk dikumpulkan hari Jumat paling lambat pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mereview Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan memahami isi undang-undang tersebut. Yang paling penting adalah yang peruntukannya terhadap ilmu gizi. Nanti saya akan berikan tugas itu masing-masing ke individu untuk mereview dan memahami, sehingga pada saat pertemuan kedua akan saya jadikan evaluasi dalam proses pembelajaran, khususnya mata kuliah kimia makanan atau kimia pangan. Ya, belum setengah jalan nih untuk materi saya. Saya akan percepat ya. Nanti waktunya tidak cukup. Ini sudah 10.14. Ada yang mau ditanya? Jangan sampai, saya ingin sekali bertanya ini, gitu. Cukup? Oke. Adik-adik sekalian, saya akan masuk ke dalam pengolahan bahan makanan atau bahan pangan. Jadi, atau penggolongan bahan makanan atau bahan pangan. Jadi, dalam bahan pangan itu ada beberapa penggolongan. Pertama, ya, ada penggolongan yang menurut kelompok biologis, yaitu bahan makanan nabati dan bahan makanan hewani. Bahan makanan nabati itu apa saja, gitu ya. Jadi bahan makanan nabati meliputi seperti kacang-kacangan, ya, berbicara nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada serelia, ada sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Ada juga kalau misalnya bahan makanan yang bersumber dari hewani. Daging ternak seperti daging sapi, daging kambing, unggas seperti ayam, burung, bebek, kalkun, ikan, ya, kerang, susu, telur, dan lain-lain. Itu adalah yang bersumber dari hewani. Maka dari kelompok-kelompok tersebut, adik-adik juga harus tahu. Gitu.
Jangan sampai nanti misalnya ditanya, apa saja yang masuk kategori bahan makanan nabati. Ada yang menyebutkan sapi, susu, telur, karena pernah makan cheese nabati gitu ya. Rasanya kok rasa telur, rasa keju gitu, dikiranya itu dari hewani, padahal itu hanya sebuah produk. Jadi kita harus betul-betul memahami yang mana bahan nabati, yang mana bahan hewani, ya, yang tentunya ini bisa memberikan informasi dan manfaat untuk adik-adik dapat memetakan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, penggolongan menurut fungsi bahan makanan dalam tubuh. Adik-adik sekalian, bahan makanan ya yang dikonsumsi dalam tubuh kita, sebaiknya kita harus mengetahui penggolongan-penggolongannya. Jadi secara fungsi bahwa bahan makanan sebagai sumber tenaga. Tenaga kita, asupan kita, itu terdapat dari apa? Berasal dari mana? Ya, bahan makanan yang kaya akan karbohidrat seperti serelia, umbi-umbian, gula, itu adalah merupakan bahan makanan yang berfungsi sebagai sumber dari tenaga ataupun energi itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahan makanan ya kaya akan lemak atau minyak seperti daging dan mentega. Ya. Jadi daging itu dapat memberikan sumber tenaga yang cukup besar. Mentega atau minyak atau lemak itu juga dapat dijadikan sebagai simpanan energi kita. Kalau dalam tubuh kita, karbohidrat kita, ya lemak ataupun makanan yang bersumber dari karbohidrat itu sudah habis untuk dijadikan energi, maka yang paling terakhir yang dapat digunakan sebagai energi adalah lemak bersumber dari mentega atau minyak. Lemak-lemak dalam tubuh kita bagi orang-orang yang perutnya gendut ataupun kita besar badannya gitu, besar akibat penumpukan lemak, maka bisa dikatakan lemak tersebut akan bisa berfungsi jika seluruh karbohidrat kita itu telah habis digunakan menjadi tenaga. Maka proses metabolisme dalam tubuh itu nantinya akan berubah dari lemak menjadi energi yang diolah menjadi ATP ataupun ADP yang akan menghasilkan energi dalam tubuh kita. Kemudian secara fungsi bahan makanan yang memiliki cakupan ataupun kaya akan protein. Satu, ada bahan makanan hewani seperti telur, ikan, udang, susu murni, ikan teri. Itu juga merupakan bahan makanan yang kaya akan protein. Kemudian ada bahan makanan nabati seperti kacang-kacangan, ya tahu, lentil, susu kedelai, dan beberapa bahan-bahan makanan lainnya. Itu merupakan makanan ataupun yang memiliki kandungan protein cukup tinggi. Kemudian bahan makanan pengatur ya, biasanya pada saat pembuka kalau kita mau makan itu kan selalu ada buah. Cuma biasanya salahnya kita adalah ketika mengkonsumsi makanan, kebiasaan kita makan dulu baru terakhir kita tutup dengan buah. Padahal secara alur konsumsi kalau kita ingin menekan bahwa kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat yang dapat menyebabkan peningkatan kadar gula, maka cara pola makan kita yang sebaiknya adalah makanlah dulu buah, habis itu makan nasi secukupnya, sehingga nasi tidak akan berlebihan. Gitu. Sehingga nantinya karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita, yang sebelumnya belum habis, kemudian diisi lagi dengan karbohidrat yang banyak, maka akan terjadi penumpukan-penumpukan gula darah. Karena ingat, karbohidrat yang diolah dari hasil metabolisme itu akan menghasilkan gula. Gula itulah kalau misalnya dapat berfungsi dengan baik insulin kita, maka akan dapat menghasilkan energi. Tetapi kalau insulin kita lemah, tidak mampu mengolah gula itu menjadi energi,
maka yang terjadi penumpukan kadar gula dalam darah yang menyebabkan disebut adanya penyakit diabetes mellitus. Itulah yang sebenarnya harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian dan kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang tentunya katanya kalau belum makan nasi itu belum dikategorikan makan. Maka harus diperhatikan pola-pola makan itu sehingga apa yang menjadi bagian ataupun harapan dari masyarakat yang memiliki atau mengkonsumsi gizi seimbang itu bisa terwujud oleh kita sekalian. Saya akan lanjut ya, materi saya cukup panjang ini, jadi saya akan teruskan terus. Nanti kita akan berakhir di senyawa makro dan mikro. Waktu saya tinggal kurang lebih sekitar 20 menit, kita akan coba manfaatkan. Kemudian penggolongan bahan makanan ya menurut kandungan zat gizinya. Jadi ada bahan makanan sumber karbohidrat, sumber lemak dan minyak, sumber protein, vitamin dan mineral. Ini nanti kita akan bahas pada senyawa makro dan mikro karena pembahasannya itu akan berkelanjutan ya, baik itu di karbohidrat, minyak, protein, vitamin dan mineral. Ini adalah bagian yang nantinya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang tentu ini nanti akan memberikan gambaran sederhana bagi adik-adik sekalian sebagai ahli nutrisionis nantinya. Adik-adik sekalian, penggolongan bahan makanan menurut pola konsumsi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ya pola makannya itu ada namanya bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok kita kan sering kita sebut dengan beras ya. Kalau gandum kan di Indonesia jarang orang mengkonsumsi itu. Mungkin bagi orang-orang yang keturunan bule-bule mungkin makanannya gandum. Tetapi kalau orang Tulen, Gorontalo asli, Indonesia asli, maka bahan makanan pokoknya itu pasti beras. Makanya tadi saya sampaikan bahwa orang kalau makan menurut dia belum makan nasi, itu belum dikategorikan makan, itulah Indonesia. Kemudian ada bahan makanan lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, bahan makanan susu dan telur. Itu adalah bahan ataupun pola makan atau pola konsumsi yang ada di Indonesia. Orang Indonesia pasti selalu makan ini, gitu ya. Walaupun mungkin 1 bulan 1 kali, ataupun 1 minggu 1 kali, atau bahkan kalau orang yang tidak mau lepas dari namanya lauk pauk, pasti selalu ada namanya lauk pauk. Gitu. Khususnya ikan-ikanan paling minimal gitu, biasanya ada. Itulah penggolongan bahan makanan menurut pola konsumsi di Indonesia. Sehingga adik-adik sekalian, jika ini merupakan suatu kepentingan dan kebutuhan kita, maka kita harus mampu memaknai dan mengatur pola konsumsi makanan kita. Makanan yang seimbang itu kita bisa mengatur sendiri. Makanan yang baik itu kita bisa mengatur sendiri. Sehingga apa yang dikonsumsi dapat memberikan efek yang baik, dapat memberikan efek kesegaran dan kebugaran bagi tubuh kita. Kemudian ini penggolongan bahan makanan ya dalam daftar komposisi bahan makanan ya. Ada serealia, umbi dan hasil olahan, kacang-kacangan, biji-bijian hasil olahan, daging dan hasil olahannya ya. Daging dan hasil olahannya kan banyak. Ada yang jadi bakso, ada yang jadi nugget, ada yang jadi steak, ada yang jadi ya macam-macam lah, sate dan lain-lain. Telur dan hasil olahannya, telur apalagi ya, olahan telur itu banyak sekali. Ikan, ya kerang, udang dan hasil olahannya, sayuran dan hasil olahannya. Ini adalah penggolongan bahan makanan dalam daftar komposisi bahan makanan. Jadi banyak sekali ya daftar komposisi bahan makanan yang sebenarnya dimasukkan ke dalam olahan-olahan. Bahkan biasanya satu item makanan bisa ada di situ kacang-kacangannya, bisa di situ ada telurnya, bisa di situ ada sayurannya, bisa ada di situ ada tambahan buah-buahannya, ada juga tambahan susunya, ada tambahan lemaknya, ada tambahan gulanya, madu, dan lain-lain. Sehingga inilah yang masuk di dalam penggolongan bahan makanan itu sendiri. Kemudian kalau menurut kelompok atau untuk perhitungan PPH, pola pangan harapannya. Jadi pola pangan harapan adalah komposisi susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya, baik mutlak maupun relatif. Biasanya ini lebih kepada angka kecukupan gizi ya. Biasanya di label
produk olahan makanan selalu ada namanya AKG. Ya, jadi nanti di situ Anda bisa lihat itu adalah bentuk dari kelompok dari PPH atau Pola Pangan Harapan yang tentunya setiap orang harus mengetahui ya informasi-informasi hal tersebut. Bahkan kalau secara sosial keagamaan dan lain-lain kita harus menyantumkan atau mencantumkan bahwa itu halal atau tidak halal gitu. Karena mayoritas Indonesia adalah beragama Muslim ya ataupun Islam, maka semua produk itu harus berlabel halal. Kalau yang tidak halal maka harus disebutkan tidak halal. Karena ada nilai-nilai tertentu yang memang harus diperhatikan di dalam unsur-unsur bahan pangan itu sendiri. Kemudian penggolongan pola pangan harapan ya, ini ada serelia, ada umbi-umbian. Jadi pola pangan harapan tadi ya, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa merupakan bagian yang memang harus diketahui ya berdasarkan kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif, maka inilah yang menjadi bagian dari PPH itu sendiri. Ada serelia, umbi-umbian, hewani, kacang-kacangan, minyak lemak, buah berminyak ya, biji berminyak ataupun gula, sayuran dan buah-buahan. Saya sedikit percepat itu ya untuk masuk ke materi selanjutnya. Ini untuk menurut tabel komposisi pangan Indonesia ya, ada serelia dan hasil olahannya. Jadi adik-adik sekalian, tidak usah bingung kita mau menggunakan tabel yang mana. Pada intinya berbicara masalah gizi, berbicara masalah pangan, maka kita punya koridor. Paling minimal adalah semua makanan yang dikonsumsi dalam tubuh kita harus memenuhi angka kecukupan gizinya. Baik itu secara makro maupun secara mikro. Gitu. Nah, adik-adik sekalian, sedikit gambaran bahwa tubuh kita itu rentan akan serangan terhadap penyakit. Tubuh kita mudah sekali terserang oleh berbagai jenis penyakit. Tentu yang harus diperhatikan adalah bagaimana asupan pangan kita yang memiliki kaidah-kaidah zat gizi dibutuhkan dalam tubuh. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah ataupun perhatian para pakar gizi bahwa tubuh kita harus betul-betul terpenuhi terhadap zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro harus masuk dalam tubuh, zat gizi mikro pun harus masuk dalam tubuh. Tidak boleh hanya sebagian saja, cukup zat gizi mikro yang masuk, tapi zat gizi makro tidak masuk. Atau sebaliknya, tidak boleh zat gizi makro saja yang masuk, zat gizi mikro tidak masuk. Karena kedua-duanya memiliki simbiosis mutualisme, saling berikatan, saling memberikan manfaat, sehingga efek yang ditimbulkan dari pola konsumsi makanan, pola kebutuhan tubuh kita itu akan tercukupi. Apa yang akan terjadi jika di antara keduanya ini tidak terpenuhi? Contoh, kita cukup mengkonsumsi zat gizi mikro saja. Saya belum mau menjelaskan zat gizi mikro itu apa saja. Kalau kita hanya mengkonsumsi zat gizi mikro saja, tidak mengkonsumsi zat gizi makro, maka kita akan kelaparan. Kalau kita hanya mengkonsumsi zat gizi makro saja, zat gizi mikro tidak cukupi, kita akan kehilangan energi yang cukup besar. Misalnya, kita kekurangan vitamin A, kita kekurangan vitamin C, kita terkena panas dalam, kemudian kita terkena sariawan dan lain-lain, kemudian dan lain-lainnya gitu ya. Antibodi kita tidak kuat, itu adalah efek dari kurangnya zat gizi mikro dalam tubuh kita. Maka zat gizi dibutuhkan dalam tubuh, dua-duanya ini harus berkesinambungan, kedua-duanya ini harus saling mengisi antara satu sama lainnya.
Yang bagaimana itu? Ataupun perbedaan zat gizi mikro dan makro itu yang bagaimana? Zat gizi makro adalah zat kimia yang diperlukan dalam pertumbuhan, perkembangan, serta menjalankan fungsi tubuh yang normal. Yang dibutuhkan dalam tubuh kita adalah nutrisi yang besar, atau sering kita menyebutkan adalah makronutrien. Atau zat gizi makro yang berperan besar dalam pembentukan energi tubuh dan seluruh proses metabolisme. Kalau kita melihat teori atau pengertian zat gizi makro, maka kita sudah bisa punya bayangan. Karena tadi di awal saya sudah menjelaskan zat-zat yang dapat menghasilkan energi dan lain-lain pada peraturan perundang-undangan. Yaitu seperti apa? Karbohidrat, protein, ya, dan lain-lain. Itu. Sedangkan zat gizi mikro itu sendiri adalah yang berguna atau berfungsi untuk menjaga fungsi atau daya tahan tubuh dan pertumbuhan. Selain itu, yaitu cenderung berperan untuk mencegah timbulnya penyakit. Makanya biasanya kita disarankan untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan. Karena katanya di buah-buahan itu banyak senyawa-senyawa alkaloid yang dapat menjadi ataupun berperan sebagai antioksidan. Atau di dalam tumbuhan itu banyak mengandung kandungan zat besi, atau di dalam buah-buahan tersebut banyak mengandung vitamin C. Kalau itu tercukupi, daya tahan tubuh kita akan kuat. Penyakit seperti sariawan, batuk, pilek, flu, dan lain-lain, itu adalah efek dari kekurangan zat mikro dalam tubuh kita. Atau misalnya kejang-kejang kita, kaki kita menjadi kaku, dan lain-lain, itu salah satunya adalah karena kekurangan zat mikro di dalam tubuh kita. Sehingga zat mikro harus memiliki peran sebagai kofaktor, pengikat, serta menjadi alat dari proses tersebut, yaitu untuk menstabilkan tubuh kita, untuk menguatkan stabilitas kondisi tubuh kita. Sehingga apa? Manfaat dari makanan atau asupan gizi yang masuk dalam tubuh kita tercukupi dan terpenuhi, baik secara makro maupun secara mikro. Ini fungsinya, ya. Zat gizi makro, ya, bahan dasar yang dijadikan tubuh untuk menghasilkan energi, ya. Jadi energi ini akan digunakan untuk melakukan kegiatan di luar tubuh maupun proses biologi tubuh yang mengeluarkan energi. Kita saat ini saya bisa bicara karena zat gizi makronya tercukupi. Karbohidrat saya tercukupi. Anda bisa membayangkan kalau saya 40 hari 40 malam tidak makan, saya mungkin akan bicara fungsi zat gizi makro. Ya, mungkin saya akan lebih slow begitu. Saya akan lebih slow, akan lebih mungkin tidak punya daya untuk bagaimana memberikan informasi secara baik. Gitu. Tetapi dengan adanya zat gizi makro, maka saya mempunyai energi. Pagi-pagi saya harus bangun pagi, saya mandi, saya olahraga, saya beraktivitas, mengajar. Ini karena salah satunya saya punya energi. Ya, yang tujuannya adalah saya mampu melakukan proses biologi, ya, tubuh saya menghasilkan energi dan saya bisa mengajar kepada adik-adik sekalian. Sama seperti Anda semua, ya. Saat ini kalau Anda yang videonya terbuka, Anda berarti sudah tercukupi zat gizi makronya. Tetapi kalau yang misalnya masih hanya foto saja, mungkin dia belum tercukupi zat gizi makronya. Kenapa? Masih bangun tidur, masih lesu, masih lemah, dan lain-lainnya. Itu bisa terjadi. Sehingga saya bisa membayangkan kalau orang yang zat gizi makronya tidak tercukupi, akan lebih santai, lebih slow respon, lemah, letih, lesu, lemah, ya, lunglai, dan lain-lain, karena zat gizi makronya tidak tercukupi. Begitupun zat gizi mikro, ya, fungsinya adalah mensintesis enzim dan hormon, serta berperan dalam menjaga semua organ dan indera tubuh berfungsi dengan baik. Bayangkan kalau misalnya kita tidak tercukupi vitamin A-nya, mata sok kabur, melihat saya saja dikiranya apa, membaca tulisan jarak sekian meter sudah tidak bisa kelihatan. Itu adalah salah satu zat gizi mikro itu tidak tercukupi dalam tubuh kita. Maka, ya itu tadi, kita harus banyak membaca sumber-sumber energi yang memiliki sifat makro maupun mikro yang tujuannya adalah untuk kebutuhan diri kita. Kalau hari ini Anda merasa lemah, letih, lesu, dan lain-lainnya, tolong berikan zat gizi makro yang cukup sehingga Anda nanti bisa akan segar bugar.
Kalau Anda hari ini misalnya vitamin A-nya belum tercukupi, maka carilah buah-buahan yang mengandung vitamin A yang bisa mencukupi tubuh Anda. Gitu. Sehingga fungsi-fungsi inilah yang nantinya bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita dan bisa beraktivitas secara bagus. Tentunya kalau zat gizi makro dan mikro tercukupi adik-adik sekalian, adik-adik sekalian sudah pasti akan menghasilkan usaha ataupun produktif dalam belajar. Saya orang yang selalu menguji coba segala sesuatu dalam hal kebutuhan tubuh kita. Semakin sedikit zat gizi yang masuk dalam tubuh kita, produktivitas kita untuk bekerja ataupun belajar akan rendah. Tetapi semakin tercukupinya fungsi ataupun zat gizi dalam tubuh kita, maka fungsi bekerja kita optimal, dan tentunya kalau sudah optimal akan menghasilkan produktivitas yang bagus. Gitu. Selanjutnya, sumber dari zat gizi makro, ya, bersumber dari protein, karbohidrat, lemak, serat, dan air. Sumber makanan zat gizi makro dapat ditemukan dari berbagai macam produk sumber protein hewani dan nabati. Ya, jadi cukupilah itu. Kemudian zat gizi mikro, ya, zat yang memiliki antioksidan, ya, berbagai macam vitamin serta mineral. Zat gizi mikro lebih sering ditemukan dari berbagai jenis sayuran, buah-buahan, dan susu. Mineral-mineral seperti Fe, magnesium, kemudian cuprum dan lain-lainnya, itu adalah zat-zat yang nanti memang dibutuhkan dalam tubuh, yang tentunya zinc, ya, itu harus diperhatikan dalam tubuh kita. Adik-adik sekalian, saya kira cukup ya nantinya dalam materi saya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, ya. Ini tugas tolong untuk dapat diselesaikan paling lambat pada hari Jumat pukul 8.00 WITA. Tugas terstruktur individu dikumpul ke email saya di dsutriyono@gmail.com. Tugas pertama adalah mereview dan memahami Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, serta menyebutkan sumber dan jenis zat gizi makro dan zat gizi mikro. Bersumber dari mana saja? Kalau hewani apa saja, kalau nabati apa saja, silakan dijadikan tugas, diselesaikan. Insya Allah ini akan memberikan manfaat yang sangat bagus untuk pemahaman adik-adik sekalian pada mata kuliah kimia makanan. Itu dulu yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dapat memberikan gambaran yang baik kepada adik-adik sekalian mengenai mata kuliah kimia makanan, khususnya dalam pendahuluan pada pagi hari ini. Mohon ketua tingkat dapat dituliskan namanya rekan-rekan sekalian, dikirim ke WhatsApp saya yang hadir dan yang tidak hadir. Insya Allah pertemuan satu ini saya berikan toleransi yang keluar masuk melalui Zoom. Mungkin terkendala karena jaringan, insya Allah ke depan ini akan lebih stabil lagi dalam proses pembelajarannya. Saya kira cukup ya adik-adik sekalian. Nanti kalau ingin mendengarkan materi saya selanjutnya bisa searching di channel YouTube saya ya, bisa di cross check di situ. Nanti saya akan upload di situ untuk bisa diulas kembali jika suatu saat adik-adik sekalian membutuhkan penjelasan hal tersebut. Kemudian materi saya akan share nanti di grup WA kalau sudah dibuatkan. Itu juga bisa untuk dibaca-baca oleh adik-adik sekalian yang misalnya ada keterlambatan dalam masuk tadi. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Jumat pukul 9.00 dengan tema kimia air. Cukup, terima kasih. Sampai jumpa di hari Jumat. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Tetap positif, tetap semangat. Jangan lupa asupan gizi makronya dipenuhi, asupan gizi mikronya dipenuhi. Insya Allah hari Jumat kita tetap semangat. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.